semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai persamaan eksponensial bentuk 4 sampai bentuk yang ke-6. Bentuk persamaan eksponensial yang keempat yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Perhatikan bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat di sini yaitu pangkatnya itu dia sama. Hx di sini juga dia hx. Untuk menyelesaikan bentuk yang keempat ini, kita gunakan cara yang pertama, bilangan pokoknya sama, yaitu fx sama dengan gx. Dan yang kedua, hx sama dengan 0, dengan fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini perhatikan contoh soalnya. X ditambah 2, pangkat X ditambah 1, sama dengan 2X dikurangi 3, pangkat X ditambah 1. Sekarang, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah, kalian harus menentukan dulu Fx-nya, Gx-nya, dan Hx-nya. Untuk Fx, yaitu bilangan pokok yang berada di ruas kiri, yaitu X ditambah 2. Untuk Gx, bilangan pokok yang berada di ruas kanan, itu 2X dikurangi 3. Dan Hx ini yaitu pangkatnya yang sama, yaitu X ditambah 1. Nah, sekarang kita langsung saja untuk penyelesaian yang pertama. Fx sama dengan Gx. Berarti di sini X ditambah 2 sama dengan 2X dikurangi 3. Sekarang perhatikan, yang bervariabel X, kalian pindah ruaskan ke kiri. Itu menjadi X dikurangi 2X. Kenapa dia berubah menjadi negatif? Karena di sini perhatikan, di sini dia tandanya positif. Jika pindah ruas, dia berubah tanda menjadi negatif. Sama dengan min 3, ini juga duanya ini kalian pindah ruaskan dia ke kanan, menjadi min 2. X dikurang 2X, nah di sini X ini koefisiennya yaitu 1. Berarti itu artinya 1 dikurangi 2, hasilnya min 1. Jadi min X sama dengan min 3 dikurangi 2, itu menjadi min 5. X sama dengan, nah di sini negatif, di sini negatif, negatif dibagi negatif, itu hasilnya positif, menjadi 5. Nah di sini perhatikan, untuk yang pertama itu, dia tidak ada syaratnya. Otomatis ini dia memenuhi. Lanjut penyelesaian yang kedua. Hx sama dengan 0. Hx-nya X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada dengan Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Nah, di sini X-nya sama dengan min 1. Sekarang kita substitusikan ke Fx dan Gx-nya. Yang pertama, kita substitusikan ke Fx-nya dulu. Nah, di sini X ini kalian ubah dengan min 1. Jadi, F min 1 sama dengan min 1 ditambah 2, hasilnya 1. Lanjut untuk yang Gx sama dengan 2X dikurangi 3. Kalian juga sama, X ini kalian ganti dengan min 1. Hasilnya 2 dikali min 1, min 2 dikurangi 3. Hasilnya min 5. Sekarang perhatikan, Fx dan Gx-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Ini 1 sama dengan 0? Tidak. Min 5 sama dengan 0? Tidak. Berarti ini otomatis dia memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu, kalian tulis yang memenuhi saja. Tadi untuk penyelesaian yang pertama, yaitu memenuhi, hasilnya 5. Dan penyelesaian yang kedua itu hasilnya min 1. Dan kalian tulis di sini urutkan dari yang terkecil, jadi min 1 dan 5.
Inilah himpunan penyelesaiannya. Untuk bentuk persamaan yang kelima, yaitu bentuknya Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, di sini perhatikan. Sekarang untuk bentuk yang kelima itu bilangan pokoknya dia yang sama-sama Hx, di sini dia juga Hx. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk yang kelima ini, yang pertama, eksponennya sama, Fx sama dengan Gx. Itu artinya pangkatnya ini kalian selesaikan terlebih dahulu. Lanjut yang kedua, bilangan pokoknya sama dengan 1. Tadi bilangan pokoknya yang sama, yaitu Hx. Hx-nya sama dengan 1. Untuk yang ketiga, bilangan pokok Hx sama dengan min 1. Ada syaratnya di sini. Fx dan Gx-nya keduanya harus genap atau keduanya ganjil. Dan yang terakhir, Hx sama dengan 0. Dan di sini juga ada syaratnya. Fx dan Gx keduanya harus bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung saja menjelaskan contoh soalnya. Nah, di sini perhatikan contoh soalnya. X ditambah 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 3 pangkat x ditambah 1. Perhatikan di sini. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama x plus 3. Sekarang, yang harus kalian lakukan itu, kalian harus menentukan dulu fx-nya, gx-nya, dan hx-nya. Fx itu yaitu eksponen atau bentuk pangkat yang di ruas kiri. 2x dikurangi 1. Gx itu bentuk pangkat yang ada di ruas kanan. X ditambah 1. Dan hx ini adalah bilangan pokoknya, yaitu x ditambah 3. Untuk penyelesaian yang pertama, Fx sama dengan Gx. Fx-nya 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 1. Sama dengan penyelesaian yang sebelumnya, ini variabel x kalian pindah ruaskan ke kiri. Menjadi 2x dikurangi x sama dengan min 1 juga ini kalian pindah ruaskan ke kanan. Menjadi 1 ditambah 1. Ini menjadi x sama dengan 2. Nah, perhatikan untuk penyelesaian yang pertama ini dia tidak memiliki syarat, otomatis ini dia memenuhi. Lanjut yang penyelesaian yang kedua, hx-nya sama dengan 1. X ditambah 3 sama dengan 1. X sama dengan, ini 3 ini kalian pindah ruaskan ke kanan menjadi 1 dikurangi 3. Hasilnya min 2. Sekarang perhatikan. Untuk penyelesaian yang kedua juga dia tidak memiliki syarat. Otomatis ini dia memenuhi. Lanjut penyelesaian yang ketiga. Hx sama dengan min 1. Berarti x ditambah 3 sama dengan min 1. X sama dengan min 1, ini juga pindah ruaskan dia ke kanan menjadi min 3. Jadi x sama dengan min 4. Nah, sekarang perhatikan. Untuk penyelesaian yang ketiga, dia mempunyai syarat, yaitu fx dan gx-nya keduanya harus genap dan keduanya. Nah, perhatikan, untuk syarat yang ketiga ini, fx dan gx-nya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Sekarang kita buktikan apakah dia benar kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Nah, untuk fx sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, kalian ganti x-nya ini dengan min 4. Jadi f min 4 sama dengan 2 dikali min 4, hasilnya min 8 dikurangi 1 sama dengan min 9. Sekarang gx-nya sama dengan x ditambah 1. Ini juga sama, x-nya ini kalian ubah menjadi min 4. Jadi g min 4
sama dengan min 4 ditambah 1. Hasilnya min 3. Sekarang perhatikan. 9 dan 3 ini apakah dia benar kedua-duanya ganjil? Ya, benar. Ini adalah ganjil. Otomatis min 4 ini dia juga memenuhi. Lanjut penyelesaian yang keempat. Hx sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3. Sekarang perhatikan untuk penyelesaian yang keempat ini juga dia ada syarat, yaitu fx dan gx keduanya harus bernilai positif. Sekarang kita buktikan terlebih dahulu. Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Kalian ganti x-nya ini dengan min 3. Menjadi 2 dikali min 3 itu hasilnya min 6. Kurang 1 sama dengan min 7. Untuk Gx, X ditambah 1. Ini juga sama. X-nya ini kalian ubah menjadi min 3. Min 3 ditambah 2. Hasilnya min 1. Nah, sekarang perhatikan ini. Dia bertanda positif atau negatif? Ini kedua-duanya dia bertanda negatif. Sedangkan syaratnya itu dia harus bernilai positif. Otomatis min 3 ini dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu kalian tulis yang memenuhi saja. Dan kalian urutkan dari yang terbesar. Dan kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadinya himpunan penyelesaiannya yaitu min 4, min 2, dan 2. Lanjut bentuk persamaan yang keenam. Itu bentuknya di sini seperti bentuk pangkat 2. Kenapa demikian? Karena di sini ada pangkat 2-nya. Untuk yang bentuk keenam itu bentuknya A dalam kurung A pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang keenam ini, yaitu yang pertama, kalian misalkan Y sama dengan A pangkat fx. Jadi yang kalian misalkan itu ini, yang di dalam kurung ini, yang kalian misalkan, yaitu A pangkat fx itu menjadi Y. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat dalam variabel Y, yaitu menjadi AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Penyelesaian yang kedua, nah, nilai-nilai Y ini kalian selesaikan, kalian cari nilai-nilai Y. Yang kedua, nilai-nilai Y pada persamaan kuadrat yang di langkah pertama ini kalian cari terlebih dahulu dengan cara faktorisasi atau cara rumus ABC. Untuk cara faktorisasi dan cara rumus ABC ini, kalian juga sudah mendapatkannya di jenjang SMP. Untuk penyelesaian yang ketiga, nah, setelah nilai-nilai Y itu kalian peroleh, nah kalian kembalikan lagi ke pemisalan yang langkah pertama, yaitu Y sama dengan A pangkat fx. Dan langkah yang terakhir, nah kalian selesaikan itu menggunakan persamaan eksponensial, sehingga nanti akan diperoleh nilai-nilai X yang kalian cari. Kalian bingung? Agar kalian tidak bingung, saya akan langsung saja menjelaskan melalui contoh soal. Contoh soal bentuk persamaan yang keenam, sini perhatikan, 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Kalian ubah dulu soal ini agar dia berbentuk seperti ini. Jadi kalian ubah ini menjadi 2 pangkat 2x. Nah, sekarang perhatikan ini pangkatnya penjumlahan. Jika pangkatnya penjumlahan, otomatis dia ini kali. Jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Lanjut, ini 2 pangkat 2X ini kalian ubah
menjadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 2 ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini. Apakah dia sudah sesuai dengan bentuk persamaan yang keenam? Jika sudah, sekarang kalian langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama, di sini kalian misalkan Y sama dengan A pangkat Fx. Jadi yang kalian misalkan itu adalah yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung ini 2 pangkat X. Otomatis kalian misalkan 2 pangkat X ini dia sama dengan Y. Lanjut, langkah yang kedua. Jadi persamaannya itu menjadi Y pangkat 2 dikali 2 ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini agar kalian tidak bingung, ini pindahkan dia ke sini jadi 2Y pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk langkah kedua, kalian cari nilai-nilai Y ini menggunakan faktorisasi atau cara rumus A, B, C. Nah, untuk langkah yang kalian cari dulu faktor dari 2Y pangkat 2 ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Pemfaktorannya, di sini 2Y, di sini Y kan? Nah, sekarang perhatikan. Kalian tentukan bilangan yang di sini dan bilangan yang di sini. Sekarang perhatikan. Ini dia min 3. Ini dia plus 1. Di sini dia jadinya plus 3. Ini dia min 1. Kenapa demikian? Perhatikan. 2 dikali min 1 itu hasilnya 2. Salah. Saya perhatikan. 2Y dikali min 1 itu hasilnya min 2Y. Ditambah 3 kali Y. Apakah dia benar? Hasilnya adalah Y. Benar. Lanjut, 3 dikali min 1 itu benar dia hasilnya min 3. Setelah kalian tentukan faktorisasinya, kalian pisahkan sekarang. Dia menjadi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 per 2. Atau Y dikurangi 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1. Kalian sudah ketemu Y. Sedangkan yang dicari itu adalah nilai X. Kita lanjut langkah yang ketiga. Setelah nilai Y diperoleh, substitusikan kembali pada pemisalan langkah yang pertama. Tadi langkah yang pertama kalian misalkan 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, tadi untuk langkah yang kedua kalian dapatkan Y-nya itu min 3 per 2 atau Y-nya sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan dulu untuk yang Y sama dengan min 3 per 2. Ini menjadi 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada 2 pangkat X, otomatis di ruas kanan juga harus 2 pangkat. Nah, di sini apakah ada hasil 2 pangkat berapa yang hasilnya min 3 per 2? Di sini 2 pangkat X. Di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya min 3 per 2? Apakah ada? Nah, ini kan dia tidak ada. Karena 2 pangkat 0 aja hasilnya 1. Jadi tidak ada yang hasilnya negatif. Otomatis ini dia tidak memenuhi. Lanjut yang untuk Y sama dengan 1. Jadinya 2 pangkat X sama dengan 1. Di sini 2 pangkat X, di sini juga ruas kanan harus 2 pangkat. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? 2 pangkat 0. Nah, sekarang perhatikan. Di sini sudah 2, di sini juga sudah 2. Kalian selesaikan pangkatnya saja.
menjadi X sama dengan 0. Nah, sekarang kalian sudah dapatkan. Jadi, yang memenuhi itu adalah X sama dengan 0. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya adalah 0. Sekian penjelasan mengenai materi persamaan eksponensial bentuk keempat sampai bentuk yang keenam. Saya harap kalian tidak bingung karena setiap bentuk sudah saya berikan contoh soalnya, sudah saya jelaskan penyelesaiannya, dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan dari saya, dan saya juga minta bantuannya untuk kalian like, subscribe, dan share video saya ini, dan semoga video saya ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye!